Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-6 ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep kewenangan dalam administrasi negara. Baik, pengertian dalam literatur ilmu politik dan ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering kita temukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan juga sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan juga sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan juga sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan itu biasanya berbentuk dengan hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak lain yang diperintah. Dalam hukum publik, wewenang itu berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan itu memiliki makna yang sama dengan wewenang, karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, di samping unsur-unsur lainnya, yaitu ada hukum, kewenangan atau wewenang, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kebajikan. Dengan demikian, kekuasaan itu mempunyai dua aspek, yaitu ada aspek politik dan ada aspek hukum. Sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi, misalnya melalui kudeta atau perang. Sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan sering disejarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang itu biasanya digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah dalam istilah hukum Belanda. Kalau Belanda itu namanya bevoegdheid. Kemudian menurut Philippus dan Hanjon, dalam hukum tata negara atau wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan. Jadi dalam konsep hukum publik itu memiliki wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, di sini dikatakan oleh Toner dalam Ridwan AR berpendapat bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Kemudian Faraji juga mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen yang meliputi pengaturan atau regulasi dan standarisasi, pengurusan administrasi dan pengawasan, supervisi atau surat urusan tertentu. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa kewenangan itu memiliki pengertian berbeda dengan wewenang. Kewenangan itu merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan. Artinya, barang siapa dalam subjek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kemudian berikutnya kita akan masuk terkait dengan jenis-jenis kewenangan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata atau real harus mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi atau undang-undang. Nah, pada kewenangan delegasi harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain
Sedangkan pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Nah, dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pada pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator atau pemberi mandat. Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi maupun mandat, Brouwer dan Schilder mengatakan bahwa pertama, dengan atribusi saya diberikan kepada otoritas administrasi oleh badan legislatif independen. Kekuasaan adalah awal originair yang mengatakan bahwa tidak berasal dari kekuatan yang sudah ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kekuatan ada yang independen dan sebelumnya non dan memberikan mereka ke otoritas. Yang kedua adalah delegasi. Delegasi adalah transfer atribusi diperoleh dari kekuasaan dari satu kewenangan administrasi ke yang lain. Sehingga delegasi itu bagian dari tubuh yang mengakuisisi kekuatan yang dapat menjalankan kekuasaan atas namanya sendiri. Yang ketiga adalah mandat. Mandat ini ada tidak mentransfer, tapi mandat pemberi mandat atau memberikan kekuatan untuk tubuh untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan dalam namanya. Sehingga Jebrow ini berpendapat bahwa atribusi itu merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu institusi pemerintahan atau lembaga oleh suatu badan legislatif yang independen, dan kewenangan ini adalah asli yang tidak dapat diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Kemudian badan legislatif, dalam hal ini DPR, menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Kemudian delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya, sehingga delegator organ yang memberi kewenangan dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Sedangkan pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan, tetapi memberi mandat atau mandator memberikan kewenangan kepada organ lain untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Di sini ada perbedaan mendasar antara kewenangan, atribusi, dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan menangani kemungkinan delegasi tersebut. Nah, kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang konstitusi, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat organ dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Di sini Stroy menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ institusi pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan organ atau institusi pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. Baik, demikian untuk pembahasan terkait dengan konsep kewenangan dalam administrasi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.